dosen tetap pada Prodi Rekayasa Prakaluna Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. Video ini bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PBD UKT Biti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Organisasi Komputer. Saya mengajar mata kuliah Organisasi Komputer pada semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot SKS 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode RPL 2210. Adapun deskripsi mata kuliah membahas terkait dengan organisasi dan komputer, evolusi komputer, sistem informasi, memori, input-output, CPU, instruction set pada arsitektur komputer, logika digital, serta implementasi melalui studi kasus dan simulasi. Perkuliahan organisasi komputer dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform learning resmi IPR yaitu Cevima Edly. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus dan prestasi dilakukan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Capaian pembelajaran pada mata kuliah organisasi komputer CPL 1 mampu menerapkan prinsip-prinsip organisasi komputer, arsitektur komputer, dan sistem digital dalam pengembangan solusi perangkat lunak. CPL 2 mampu menggunakan perangkat simulasi dan teknologi pendukung untuk menganalisis kinerja sistem komputer. CPL 3 menguasai konsep dasar organisasi komputer, arsitektur komputer, sistem memori, CPU, input-output, interkoneksi, dan logika digital. Untuk capaian CPMK pada mata kuliah ini yang diharapkan antara lain CPMK menjelaskan terkait dengan konsep organisasi dan arsitektur komputer. CPMK 2 menganalisis struktur komputer, memori, input, output, dan interkoneksi. CPMK 3 menganalisis ISA, CPU, register, dan siklus instruksi. CPMK 4 mengevaluasi kinerja pada organisasi komputer. CPMK 5 mengembangkan solusi sederhana melalui solusi organisasi komputer. CPMK 6 mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Penilaian dalam mata kuliah organisasi komputer mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Hasil evaluasi yang saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah organisasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah organisasi komputer. Sebelum kita melakukan kegiatan perkuliahan di pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Di pagi hari ini di materi
terkait dengan evaluasi struktur komputer dari mekanisme yang dulunya komputer itu seperti rumah raksasa ya, yang saat ini udah begitu modern ya. Kita akan ulas di pertemuan kedua ini terkait dengan evaluasi sebuah struktur komputer. Tentunya di hari kedua ini ya, atau di materi kedua ini yang sudah saya bahas sebelumnya pada materi pertama, di pertemuan pertama juga, terkait dengan rencana pembelajaran kita dalam satu semester, mulai dari rencana pembelajaran dari setiap pertemuan itu seperti apa ya. Di dalam 16 pertemuan, bahwa 14 pertemuan kita lakukan dengan mata kuliah, kemudian 2 itu UTS dan UAS. Kemudian kita juga memiliki asesmen, yang mana asesmennya adalah hasil dari proses pembelajaran satu semester yang teman-teman nanti lakukan, mulai dari absensi, kemudian tugas, kuis, UTS, dan UAS, dan pembagian kelompok nilai tersebut sudah saya jelaskan kemarin pada pertemuan pertama ya. Pada pertemuan pertama terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah organisasi komputer. Oke. Di dalam evolusi struktur komputer ya, ini struktur komputer, kemudian mekanisme dari era ke era hingga saat ini itu seperti apa ya. Ini benih-benih. Awalnya itu sebelum tahun 1940 ya, komputer ini kondisinya seperti sebuah rumah ya, sebuah rumah yang cukup sangat besar, yang itu tidak bisa dipakai oleh semua orang ya. Hanya orang-orang kalangan tertentu yang bisa memakai komputer tersebut. Artinya kita memiliki sejarah ya, kita memiliki sejarah bahwa proses sejarah itu hingga menuju sampai saat ini itu cukup sangat luar biasa ya. Cukup sangat luar biasa hingga perkembangannya ya, hingga perkembangannya ini era posisi tabung ya, dari 1946 sampai 1959. Yang mana biasanya itu beratnya hingga 30 ton. 30 ton. Kemudian luasnya 1.500 meter persegi. Teman-teman bisa bayangkan kira-kira 1.500 persegi. Kurang lebih berarti berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa kira-kira? 1.500 persegi. 10 kali 10 dengan luas tanah satu tumbuk. Itu baru 100 meter persegi, itu cukup jadi rumah satu. Artinya bisa terbuat hingga 15 rumah. Ya. Komputer pada saat itu. Ya. Yang hari ini, itu udah bisa kita masukkan ke dalam kantong. Udah bisa kita bawa kemana-mana. Udah bisa kita lipat. Yang begitu terlalu slim, kita gunakan hari ini. Terus, nih, penggunaan bahasa mesinnya sama masih menggunakan biner ya. Artinya memang komputer itu cukup mengetahui bahasa biner 0 dan 1 ya. Kemudian komputernya cukup sangat panas ya. Cukup sangat panas. Karena dengan kondisi pada waktu itu ya, dengan kondisi pada waktu itu perkembangan teknologi ya, cukup sangat minim, cukup sangat minim. Jadi teknologi-teknologi pada waktu itu yang berkembang itu cukup masih membutuhkan perkembangan yang signifikan. Makanya pada saat itu mesinnya masih cepat sangat panas, ya. Kemudian vakumnya masih sering rusak. Tidak ada sistem operasi, semua digunakan oleh manusia, ya. Ya kurang lebih masih seperti mesin ketik. Ada yang pernah merasakan
menggunakan mesin ngetik itu seperti apa? Masih? Belum pernah? Sudah pernah melihat? Sudah. Kalau pernah melihat, saya rasa pernah melihat. Tetapi kalau menggunakan belum tentu pernah menggunakan. Ya. Oke. Ini contohnya pada waktu itu. Begitu cukup sangat besar bahwa komputer pada waktu itu. Mungkin bisa kita analogikan ya, dari lantai 1 ke lantai 4 dengan 1.500 meter persegi komputer pada waktu itu. Ya. Nih, transistor menggantikan tabung vakum. Artinya, ya, tabung vakum yang begitu cukup sangat besar, ini adalah transistor yang hari ini begitu cukup sangat kecil. Ya. Cukup sangat kecil. Artinya konsumsi energinya jauh lebih kecil. Konsumsi energinya lebih kecil. Daya dalam sebuah listrik tentunya lebih kecil dibandingkan pada era waktu itu, ya. Sehingga konsumsi energi lebih kecil, kemudian efisien dan lebih tahan lama. Smartphone yang kita gunakan hari ini, teman-teman, tahan berapa jam? Tahan berapa jam? Iya. 1-5 jam dengan penggunaan intensitas yang cukup sangat tinggi. Ya. Kalau pada waktu itu, bisa kita bayangkan, dengan tabung yang begitu terlalu besar, belum ada pada waktu itu transistor yang kecil seperti ini. Artinya memang perubahan perkembangan zaman pada era dulu hingga saat ini begitu cukup signifikan. Kemudian pada generasi kedua, nih komputer mulai masuk ke dunia komersil, yang biasanya digunakan oleh pihak perbankan, bank. Pihak perbankan yang menggunakan. Yang dulunya notabene adalah seperti Bank BCA, Mandiri, yang memang sifatnya komersil, kemudian memiliki kapabilitas yang cukup sangat tinggi, dalam proses-proses di dunia perbankan seperti itu. Kemudian bahasa assembly, COBOL, kemudian Fortran. Dulu, ketika kita ingin menginstruksikan atau memakai sebuah aplikasi ataupun program, kita harus membuat sebuah instruksi ataupun perintah. Bukan seperti saat ini. Saat ini kita buka laptop, kita mau mengoperasikan apa, tinggal double klik, apa yang akan kita lakukan, bisa kita lakukan. Zaman itu tidak. Zaman itu tidak. Kita harus proses sesuai dengan instruksi agar aplikasi itu bisa terbuka. Adakah yang pernah menggunakan Linux? Adakah pernah menggunakan Linux? Jika teman-teman pernah menggunakan Linux, maka kurang lebih seperti itu. Ketika kita akan menjalankan ataupun kita akan memerintahkan segala sesuatu, kita harus memasukkan sebuah skrip perintah agar aplikasi itu bisa dijalankan. Seperti itu. Ya. Nih. Penemuan sirkuit terpadu IC pada waktu itu, kemudian ribuan transistor dapat diintegrasikan dalam satu chip. Chip yang teman-teman hari ini bisa lihat, itu biasanya di mana? Chip yang biasa teman-teman bisa lihat, itu biasanya ada di mana? Ada di mana? Handphone. Adakah yang pernah membuka sebuah otaknya dari sebuah CPU ataupun komputer? Ada yang pernah buka? Belum pernah. Di dalam sebuah komputer ataupun CPU itu ada prosesor, ada prosesor di mana
Di dalam prosesor itu, di bawah prosesor itu ada beribu-ribu chip, ya. Ada beribu-ribu chip. Ketika chip itu tidak sesuai ataupun tidak tepat pada posisinya, maka komputer itu ataupun laptop itu tidak akan bisa dioperasikan. Ya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba untuk membedah secara luas bahwa hardware yang ada di dalam sebuah CPU itu seperti apa. Agar teman-teman bisa mengetahui lebih jauh ini prosesor, ini RAM, ini ROM, ini baterai CMOS, ini VGA. Kemudian apa lagi? Ini motherboard, ya. Semua yang ada di dalam sebuah CPU ataupun laptop. Oke. Selanjutnya, nih 1971 ya. Generasi keempat nih, ini generasi keempat hingga sekarang. Ya, generasi keempat hingga sekarang. Hingga di tahun 1990-an, ya, 1990-an, bahwa setelah disempurnakan pertama tentang kecepatan, ya, kemudian prosesor, kapasitas RAM, I/O-nya. I/O itu apa? Input dan output. Kemudian meningkatnya sebuah eksponensial, ya. Artinya kecepatan yang terus meningkat. Ya. Hari ini Core i7 itu udah di generasi berapa teman-teman? Di generasi berapa teman-teman? Core i7 berada di generasi berapa teman-teman? 14. Core i5 kemarin terakhir di generasi berapa teman-teman? 12. Artinya setiap generasi memiliki generasi berikutnya yang setiap hari terus berkembang, ya, hingga memaksimalkan kebutuhan user hari ini. Oke? Mengapa arsitektur itu komputer itu penting, ya? Pastinya dampak nyatanya, ya. Nih, kinerja. Dampak nyatanya adalah kinerja. Karena apa? Secara signifikan, ya, ketika kita optimalkan dengan arsitektur komputer hari ini, ya, yang begitu cukup sangat canggih, dia akan menghasilkan kinerja yang signifikan. Yang dulunya butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, hari ini hanya hitungan jam, bahkan hanya hitungan menit. Bagaimana kita mengelola sumber dayanya, kemudian bagaimana kita bisa membuat suatu keputusan, ya, yang tepat dan terukur, yang cepat dan efisien. Nih komponennya, dimana ini adalah ini apa? Ini apa? Ini apa? Di dalam CPU ada? Di dalam CPU ada proses. Oke. Ini menggambarkan sebuah prosesor. Oke. Ini menggambarkan sebuah prosesor. Yang mana di dalam di bawah prosesor ini banyak beribu-ribu chip, ya. Yang itu sebagai otaknya sebuah komputer. Ya. Kemudian disupport dengan sebuah hierarki memori yang hari ini memori dari sebuah komputer itu sendiri hingga mencapai berapa? RAM tertinggi yang teman-teman pernah gunakan itu di RAM berapa? Bedakan antara RAM dengan ROM. Bedakan antara RAM dan ROM. Mulai dari waktu itu, ya,
pada waktu itu mulai dari 128, 256, 512, 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, 8 giga. Hingga hari ini kondisinya udah di 32 giga. Itu terus akan naik. Hingga sampainya kita tidak bisa membeli lagi dengan posisi harga paling tertinggi, kita baru menggunakan yang sudah mereka gunakan. Yang 32 giga hari ini belum bisa kita jangkau. Belum bisa kita jangkau dengan kondisi. Tapi ketika jangkauan itu mereka udah membeli yang 64 128 giga, barulah kita baru bisa membeli yang di 32 giga. Kemudian bus sistemnya, penghubung antara data bus, kemudian address bus, kemudian memori control busnya seperti apa, inilah yang menjadi arsitektur dari sebuah kondisi komputer modern hari ini. Sampai di sini mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya bahwa perkembangan ataupun sejarah dari komputer dari generasi ke generasi itu seperti apa? Mungkin kita buka sistem diskusi bersama teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya? Saya ingin bertanya, apakah perkembangan komputer lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan ketergantungan bagi manusia? Kondisi hari ini dengan kebutuhan hari ini perkembangan yang cukup sangat signifikan di dalam sebuah arsitekturnya juga, bahwa perkembangan ini cukup sangat membantu semua pekerjaan manusia. Yang dulunya komputer itu cukup sangat besar, kemudian cukup sangat berat, yang hari ini udah seperti kuku yang bisa dilipat dan bisa dibawa kemana-mana. Artinya setiap pekerjaan kita itu bisa dikerjakan di mana saja, dengan perkembangan teknologi hari ini. Tidak ada lagi suatu hal, alasan apapun ketika kita diberikan suatu pekerjaan. Kita mau mengerjakan itu di kafe, mau itu bersama teman-teman, ketika kita hangout, mau itu kita nongkrong dan lain-lain, itu tidak akan menghambat suatu pekerjaan kita dengan alasan teknologi hari ini. Bahkan perkembangan hari ini kita udah nggak begitu terlalu harus memiliki flash disk. Kita sudah punya drive, kita sudah harus punya cloud yang itu bisa diakses di mana saja. Dan itu bisa di mana saja. Kemudian kita tidak akan takut kehilangan ataupun kerusakan dari sebuah data kita. Tidak seperti dulu. Kita harus memiliki flash disk, hard disk yang cukup begitu sangat besar. Ketika kita ingin gunakan, ternyata hard disk ataupun flash disk itu rusak. Maka data yang kita punya itu bisa hilang. Tapi kondisi hari ini udah bisa di backup melalui Google Drive, cloud, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Pak, saya ingin juga, apa sih perbedaan paling mendasar antara komputer generasi pertama dengan komputer modern yang saat ini kita gunakan? Oke. Pertanyaan cukup sangat menarik ya. Pertanyaan cukup menarik. Di mana hal yang paling mendasar bahwa dulu ukurannya aja sebesar ruangan. Yang hari ini ukurannya hanya sebesar kuku. Sebesar genggaman tangan yang bisa dilipat dan bisa dibawa kemana saja. Kalau dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Cukup berada di dalam posisi itu. Kemudian tidak semua orang akan bisa menggunakan komputer tersebut. Hari ini dengan kecanggihan, kemoderan arsitekturnya, kemudian kecanggihan teknologinya, semua hanya bisa dilipat. Bisa dilipat, dimasukkan ke kantong dan bisa dibawa pergi. Itu seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup jelas? Oke. Jika cukup jelas di materi kedua terkait dengan evaluasi sebuah perkembangan komputer hingga mencapai kondisi saat ini, ya, dengan ukuran yang begitu terlalu besar sebesar ruangan, hingga proses hari ini komputer itu seperti ukuran sebuah tuku, ya. Teman-teman bisa simpulkan secara bersama bahwa teknologi terus memposisikan dirinya dengan kebutuhan pengguna di hari ini. Mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran kita di materi kedua. Ya. Kita akan lanjut dengan materi ketiga dengan materi yang lebih menarik dengan membedah elemen-elemen yang dari sebuah komputer atau CPU, yang nanti bisa kita sama-sama ketahui fungsi dan tujuannya seperti apa. Mungkin di pertemuan kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan ketiga ataupun di pertemuan selanjutnya dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah organisasi komputer pada program studi rekayasa perangkat lunak di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.